Selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita merancang algoritma dalam bentuk flowchart menggunakan perangkat lunak Flowgorithm. Saya asumsikan di komputer kalian sudah terinstal aplikasi Flowgorithm. Di sini, kasus yang kita akan gunakan adalah menghitung luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah dari panjang alas dikali tinggi. Di sini kita punya ketentuan bahwa panjang alas dan tinggi segitiga dibaca dari piranti masukan dan luas segitiga dicetak ke piranti keluaran. Sebelum kita membuat flowchart-nya, kita sebaiknya melakukan analisis permasalahan. Langkah pertama pada analisis permasalahan adalah menentukan data yang menjadi masukan bagi algoritma. Nah, di sini pada bagian deklarasi kita akan membutuhkan variabel alas dan tinggi dengan tipe data real. Mengapa kita membutuhkan alas dan tinggi? Karena kedua nilai ini akan kita gunakan untuk menghitung luas segitiga. Mengapa kita menggunakan tipe data real? Karena dalam dunia nyata, bangun segitiga itu lebih banyak bernilai pecahan dibandingkan bernilai bilangan bulat. Karena variabel alas dan tinggi dibaca dari piranti masukan, maka pada bagian deskripsi kita akan membutuhkan proses read alas dan tinggi. Berikutnya adalah menentukan data yang menjadi keluaran bagi algoritma. Di sini yang menjadi keluaran bagi algoritma adalah nilai luas segitiga yang dicetak ke piranti keluaran. Sehingga pada bagian deklarasi kita akan membutuhkan variabel luas dengan tipe data real. Kita pilih tipe data real karena luas merupakan hasil perhitungan dari alas dan tinggi, dan alas dan tinggi tadi sudah dipilih bertipe real, sehingga variabel luas harus bertipe real. Untuk bagian deskripsi, kita akan membutuhkan proses write luas untuk mencetak nilai luas ke layar. Yang ketiga adalah menentukan proses yang mengubah data masukan menjadi data keluaran. Dalam kasus kita ini, prosesnya adalah menghitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 atau alas kali tinggi dikali setengah. Hasil analisis permasalahan akan kita gunakan untuk mendesain flowchart. Nah, untuk flowchart kita membutuhkan simbol-simbol. Bagian mulai kita membutuhkan simbol elips, kemudian bagian deklarasi kita menggunakan simbol persegi 6, kemudian bagian deskripsi kita akan menggunakan simbol sesuai dengan prosesnya, yaitu untuk proses read menggunakan simbol jajaran genjang, proses menghitung luas segitiga menggunakan simbol persegi, dan proses write menggunakan simbol jajaran genjang. Dan terakhir, bagian selesai menggunakan simbol elips. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pendefinisian simbol-simbol, maka kita dapat gambarkan flowchart-nya seperti berikut. Kita mulai dengan terminator elips untuk tulisan atau teks mulai, kemudian dilanjutkan dengan tanda panah, kemudian dilanjutkan dengan segi 6 untuk deklarasi. Di sini kita tuliskan semua variabel yang kita butuhkan, yaitu alas, tinggi, dan luas bertipe real dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian dilanjutkan dengan tanda panah, kemudian dilanjutkan dengan membaca alas dan tinggi dari piranti masukan menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian dilanjutkan dengan tanda panah dan dilanjutkan dengan simbol kotak untuk menghitung luas segitiga sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Kemudian dilanjutkan dengan tanda panah dan dilanjutkan dengan mencetak luas segitiga ke piranti keluaran menggunakan simbol jajaran genjang. Dan dilanjutkan dengan tanda panah, dan terakhir adalah terminator selesai dalam simbol elips. Jadi kalau kita lihat, ini adalah flowchart yang kita hasilkan dari analisis permasalahan dan pendefinisian simbol-simbol untuk studi kasus menghitung luas segitiga. Sekarang flowchart manual ini akan kita implementasikan ke dalam Flowgorithm. Mari kita beralih ke jendela Flowgorithm. Nah, ketika aplikasi Flowgorithm sudah dibuka, maka secara otomatis di dalam aplikasi tersebut akan ada dua terminator elips, yaitu untuk main dan end, untuk simbol mulai dan simbol selesai. Di sini kita bisa menambahkan isi dari flowchart kita ke dalam simbol main dan end yang ada di sini dengan mengarahkan kursor kita ke dalam tanda panah yang ada di antara main dan end. Sesuai dengan flow map yang kita punya secara manual, setelah simbol main atau simbol mulai, kita akan menambahkan proses deklarasi. Maka cara menambahkannya adalah kita klik kiri di sini, pada tanda panah setelah main, klik kiri sekali, kemudian akan muncul jendela yang berisi simbol-simbol dari Flowgorithm. Ya, di sebelah kiri ada simbol input output,
Simbolnya adalah jajaran genjang, yang membedakan adalah warnanya, yang biru untuk input, yang hijau untuk output. Kemudian ada simbol deklarasi di sini, yaitu declare, dan ada simbol operasi yang disebut dengan assign. Ada juga simbol kontrol, yaitu belah ketupat untuk menyatakan pencabangan kondisional, dan simbol call untuk pemanggilan subprogram. Kemudian ada juga untuk looping, while, for, dan do yang dilakukan untuk melakukan perulangan. Nah, di sini kembali ke studi kasus kita akan menambahkan declare, jadi kita klik kiri pada simbol declare. Nah, pada simbol declare yang muncul, di sini kita akan ubah datanya. Caranya adalah mengklik kiri ganda, atau mengklik kiri 2 kali, kemudian muncul declare properties. Nah, kita tuliskan nama variabelnya di sini. Pada studi kasus kita punya 3 variabel, yaitu alas, tinggi, dan luas, yang ketiganya bertipe real. Nah, karena ketiganya punya tipe yang sama, maka di sini kita bisa tuliskan sekaligus. Kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian tipenya kita pilih real. Untuk array jangan dicentang, karena variabel ini hanya menyimpan nilai tunggal. Sekali lagi, penulisannya adalah bisa sekaligus kalau tipe datanya sama dipisahkan dengan tanda koma. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, declare-nya sudah muncul di sini. Ya, ada alas, tinggi, luas bertipe real. Langkah berikutnya, sesuai flowchart manual kita, adalah kita akan menambahkan simbol jajaran genjang untuk membaca nilai alas. Pembacaan nilai alas dilakukan setelah proses declare, sehingga kursor kita arahkan ke tanda panah. Setelah declare, kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih di sini simbol input. Kemudian pada simbol input yang muncul, kita klik kiri 2 kali. Pada input properties, kita tuliskan nama variabel yang akan menyimpan data yang dibaca dari piranti masukan. Nah, untuk membaca data alas dari piranti masukan, kita punya variabel alas yang sudah kita definisikan di bagian declare. Jadi kita tuliskan di sini alas. Nama alas di sini ya di input properties harus sama dengan nama alas yang ada di deklarasi. Kita klik OK. Ya, input alas sudah muncul. Langkah berikutnya adalah kita akan membaca data tinggi dari segitiga. Untuk membaca data tinggi, kita juga membutuhkan simbol jajaran genjang. Ya, nah kita tempatkan dia setelah input alas. Jadi kursor kita arahkan ke tanda panah setelah input alas. Klik kiri sekali. Kita pilih kembali simbol input. Klik kiri sekali. Kemudian pada simbol input yang muncul, kita klik kiri 2 kali. Pada input properties, kita tuliskan nama variabel yang akan menyimpan data tinggi. Nah, di sini kita sudah deklarasikan nama variabelnya adalah tinggi. Kita tulis sama persis. Jadi tidak boleh berbeda ya, yang di sini, yang di input properties dan di deklarasi. Kita klik OK. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan simbol proses untuk menghitung luas segitiga. Simbol proses diletakkan setelah input tinggi, jadi kursor diarahkan ke panah setelah input tinggi. Klik kiri sekali. Simbol proses itu adalah assign. Jadi kita pilih assign di sini, kita klik kiri sekali. Kemudian untuk mengubah isinya, kita klik kiri 2 kali pada assign. Pada assignment properties, ada yang harus kita isi di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah nama variabel yang menyimpan hasil dari perhitungan ekspresi yang di sebelah kanan. Nah, pada kasus kita sudah mendeklarasikan variabel yang digunakan untuk menyimpan hasilnya adalah luas. Jadi kita tuliskan di sebelah kiri sama persis ya. Luas di sini dengan di deklarasi harus sama persis. Kemudian di sebelah kanan kita tuliskan ekspresi atau rumusnya, yaitu alas dikali tinggi dikali setengah. Nah, di sini setengah kita menggunakan titik, bukan menggunakan pecahan. Kalau kita lihat, ini sudah membentuk satu rumus ya, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Sekali lagi, nama variabel di sini semuanya harus sama seperti yang ada di bagian deklarasi. Kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan simbol jajaran genjang untuk mencetak hasil perhitungan luas ke piranti keluaran. Nah, mencetak itu dilakukan setelah kita menghitung luas segitiga, sehingga arahkan kursor setelah proses luas, kemudian klik kiri sekali, kemudian kita pilih simbolnya adalah output.
Nah, klik kiri 2 kali untuk output. Nah, pada output ini kita bisa mengetikkan ekspresi yang mau kita tampilkan ke layar. Ada dua cara di sini yang mau saya tunjukkan. Yang pertama adalah saya hanya mengetikkan nama variabel yang menyimpan nilai luas segitiga, yaitu variabel luas yang sudah kita deklarasikan di declare. Jadi saya hanya mengetikkan nama variabelnya saja, kemudian saya klik OK. Nah, ini prosesnya sudah selesai, terminator N-nya juga sudah ada. Di sini bisa kita simpan dengan mengklik icon save di sini ya. Misalnya saya tulis dengan nama luas segitiga, saya klik save. Nah, berikutnya saya akan run dengan menekan tombol run. Muncul jendela konsol untuk melakukan eksekusi di sini terhadap flowchart yang kita sudah buat. Nah, komentar yang pertama yang muncul adalah please enter a value of type real for alas. Jadi saya akan memasukkan nilai alas. Misalnya saya masukkan 10. Kemudian akan muncul komentar berikutnya, please enter a value of type real for tinggi. Saya masukkan 20,5. Saya tekan enter. Secara otomatis di sebelah kiri itu akan muncul angka 102,5. Ini adalah hasil perhitungan dari 10 kali 20,5 dikali setengah. Untuk mengecek apakah hasil ini benar atau tidak, maka kita bisa mengecek secara manual menggunakan kalkulator. Jika hasilnya sudah benar, maka flowchart yang kita sudah rancang itu benar, tapi kalau hasilnya salah, berarti flowchartnya harus direvisi lagi. Nah, kalau kita lihat di flowchart yang kita punya, nilai 102,5 ini merupakan hasil dari output luas, yaitu luas ini adalah variabel, ya, jadi alas yang tadi kita masukkan 10, tinggi yang kita masukkan 20,5 itu akan dioperasikan 10 kali 20,5 kali setengah, hasilnya adalah 102,5 disimpan di variabel luas, sehingga output luas itu akan menampilkan 102,5. Kalau tampilan seperti ini mungkin kurang nyaman untuk dilihat, karena kita tidak tahu 102,5 itu apa. Nah, mari kita lihat bagaimana membuat tampilan yang lebih bisa dibaca. Kita close dulu. Sekarang saya akan memodifikasi di bagian output. Saya klik kiri 2 kali bagian output, sehingga kembali ke output properties. Tadi saya hanya menuliskan variabel luas, sehingga pada saat dieksekusi yang muncul adalah nilai dari variabel luas. Sekarang saya akan tambahkan tulisan seperti ini. Jadi saya tambahkan ada tulisan luas segitiga adalah di dalam tanda petik 2. Kemudian diikuti oleh dan luas. Kalau kita lihat berarti di sini adalah menampilkan teks luas segitiga adalah dan diikuti dengan menampilkan isi dari variabel luas. Kita klik OK. Kemudian saya eksekusi untuk melihat hasilnya. Saya akan memasukkan data yang sama untuk alas. Kemudian data yang sama juga untuk tinggi. Ya, perhatikan, hasilnya adalah luas segitiga adalah 102,5. Hasilnya berbeda dengan yang tadi. Kalau kita lihat tampilan ini lebih menarik, karena 102,5 sekarang kita sudah tahu merupakan hasil dari luas segitiga. Hasil ini akibat dari perintah output luas segitiga adalah dan luas. Perhatikan, yang ada di dalam tanda petik 2, tulisannya adalah luas segitiga adalah, itu tercetak sama persis di bagian eksekusi ini. Kemudian, dan luas itu akan menghasilkan nilai 102,5 yang merupakan hasil dari perhitungan proses di atasnya. Jadi dengan tampilan ini, user bisa melihat teks tersebut lebih nyaman untuk dibaca dibandingkan sekedar angka. Jadi kita close sekarang. Tadi adalah dua metode tampilan yang saya tunjukkan dalam aplikasi Flowgorithms dengan flowchart ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi Flowgorithms pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi-materi berikutnya.